Jadi teman-teman, kasus ini semakin meruncing bukan karena hukum musiknya. Dari dulu sampai sekarang, hukum musik itu tidak ada yang sampai mempermasalahkan seperti sekarang. Sekarang ini kenapa semakin meruncing? Karena yang menyampaikan adalah orang yang dinilai sangat luar biasa keilmuannya. Seperti Ustadz Adi Hidayat. Beliau menyampaikan di halayak kalau asy'ara itu adalah suratnya pemusik, para pemusik. Tetapi pemusik yang bagaimana? Pemusik yang beriman. Yang menyebut lafal-lafal Allah. Mungkin begitu. Jadi, bagaimanapun caranya dia beriman. Musik yang beriman. Apakah seperti ini? Seperti ini? Dan seperti ini. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Itu disebut sebagai pemusik yang beriman. Apakah bisa merubah hukum musiknya? Saya bukan ahli fikih, tapi saya bisa membedakan mana orang yang menyampaikan kebenaran, mana orang-orang yang mencari pembenaran. Saya bisa membedakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kali ini lebih kacau lagi ya. Semakin meruncing ya kasus pembahasan asy'ara ini, semakin meruncing karena Pak Ustadz Mufli Syafitra sudah memberikan klarifikasi dan bantahan secara full mengenai Ustadz Adi Hidayat. Seperti ini videonya. Kalian kalau mau nonton, tonton video ini karena di situ full Ustadz Mufli Syafitra memberikan tanggapan. Bahkan beliau memberikan data-data yang valid kalau kitab yang dibawakan oleh Ustadz Adi Hidayat itu bermasalah. Bahkan terindikasi kitabnya Syiah dan lain sebagainya. Bahkan terlebih dari itu semua, ada indikasi penghinaan di mana Ustadz Adi Hidayat merendahkan marwah dari Ustadz Mufli Syafitra karena beliau adalah seorang lulusan yang bukan agama. Jadi sekarang teman-teman, kalau saya pribadi ketika mendengar pertama kali Ustadz Adi Hidayat memberikan sampai memaparkan ini loh skripsinya, itu saya ngelus dada. Ya Allah, kok bisa sampai segitunya Ustadz Adi membawa sampai mengeprint loh. Tebel itu, agak tebel loh. Ngeprint skripsinya Ustadz Mufli Syafitra. Ya Allah, seolah-olah orang yang belajar teknik engineering itu tidak boleh belajar agama, tidak boleh berguru, tidak boleh masih rendahan gitu ya. Orang yang belajar agama, kalau dia tidak kuliah khusus agama, dia pasti rendahan. Mungkin begitu. Sehingga apa? Sampai bawa-bawa orang tuanya. Ya, sampai bawa orang tuanya Ustadz Mufli Syafitra. Seharusnya nggak urus seperti itu. Karena untuk menyampaikan kebenaran itu tidak harus kita melihat apa backgroundnya, siapa dirinya, bagaimana masa lalu dia. Apalagi berbicara masa lalu. Semua orang punya masa lalu. Umar bin Khattab pun masa lalunya kalian tahu sendiri seperti apa. Tetapi ketika ada masuk Islam, langsung ngajak perang. Kalau begitu orang-orang yang salah kita perangi. Jadi tidak perlu kita melihat dari masa lalunya. Kita menganggap diri kita paling fasih gitu berbahasa Arab, seolah-olah tidak ada orang yang berbahasa Arab lagi yang fasih seperti beliau. Ini juga tidak boleh, teman-teman. Sehingga apa? Ustadz Adi Hidayat juga dikritik oleh orang yang benar-benar menekuni Al-Quran. Seperti ini videonya. Orang itu, tuan guru itu bukanlah di bidang Al-Quran dan Hadis. Dia hanya pencinta Al-Quran dan Hadis saja. Dia hanya di bidang sastra Arab. Walaupun dia bilang sastra Arab, tapi bukan bermakna dia bersuka hati bercakap tentang Al-Quran, yang mana itu bukan di bidang dia. Orang awam mungkin menyangka bahawa apa yang disampaikannya selalu betul, muka surat sekian, nama sekian. Tapi selepas kita cek, kita yang di bidang agama mencek pun tak dijumpai seperti apa yang disampaikan. Namun orang awam, dia ingatkan itu cepat takjub dan dikatakan itu adalah suatu perkara yang betul. Perkara ini pernah dibuat oleh orang Yahudi terdahulu di dalam surah Ali Imran. Disebutkan, wa inna minhum la fariqan yaluna alsinatahum bil kitabi litahsabu minal kitabi wa ma huwa minal kitab. Segelintir ahlul kitab, mereka reka isi Taurat, lalu orang awam mengatakan itu adalah daripada kitab, padahal itu bukanlah sebuah kitab. Oleh sebab itu orang awam kena cek dulu, jangan jadi
Dan di sini teman-teman, ketika persoalan ini meruncing, ada beberapa orang yang mengaku dirinya pemuda Muhammadiyah yang menuntut untuk Ustadz Mufli Syafitra meminta maaf. Kalau tidak minta maaf katanya akan dibawa ke ranah hukum. Kalau dibawa ke ranah hukum, justru ini akan menjadi permasalahan yang sangat serius. Karena apa? Mufli Syafitra hanya mengkritisi di mana perkara-perkara yang seharusnya tidak sedemikian. Contohnya seperti surah Asy-Syu'ara yang diterjemahkan sebagai surahnya pemusik. Itu. Sedangkan kalau perkara hukum musiknya, beliau hanya memaparkan hukumnya haram. Begitu, teman-teman. Ya haram-haram, begitu. Mubah-mubah, makruh-makruh. Ketika orang berfatwa, musik ini haram, musik ini makruh, musik ini mubah misalkan. Tetapi di antara ketiga hukum ini, tidak ada di antara para ulama mazhab keempat yang menyatakan musik halal. Tidak ada. Dan begitu pun juga dengan Ustadz Adi Hidayat. Yang dipermasalahkan di sini bukan antara musik halal dan haramnya, tetapi fatwa bahwa surah pemusik itu loh. Saya jadi teringat kepada siapa namanya, Saiful Karim, yang menerjemahkan surat Al-Qari'ah itu pembaca perempuan katanya, bukan kiamat. Ini kan payah, tapi saya bukan di sini untuk menyamakan Ustadz Adi Hidayat dengan Saiful Karim. Kalau Saiful Karim kan jelas dia sesat dan menyesatkan. Kalau Ustadz Adi Hidayat enggak, beliau tidak menyesatkan, masih kuat hafalannya, masih mantep. Jadi beda. Ya beda. Akhirnya apa? Ustadz Mufli Syafitra diancam kalau tidak minta maaf, dia akan dibawa ke ranah hukum. Kalau kita menimbang dari segi hukum, apakah pernyataan Ustadz Adi Hidayat ini juga bisa terkena delik? Karena beliau menyatakan surah Asy-Syu'ara itu sebagai surah pemusik. Wallahu a'lam. Tapi sebelum itu, mari kita coba simak seperti apa video ancaman atau permintaan kepada Ustadz Mufli Syafitra ini untuk minta maaf dari orang yang mengaku pemuda Muhammadiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kalau saya yang baca seperti ini, habis saya dihujat, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau saya yang baca seperti ini, habis saya dihujat. Wah, Heri Pas nyebut bismillah saja gak beres gitu. Sok ngeritik Ustadz Adi Hidayat. Lanjut dulu. Di luar pembahasan. Menanggapi video Ustadz Mufli Syafitra terkait dengan ceramah Ustadz Adi Hidayat yang sudah mengakibatkan kegaduhan dan polemik di tengah-tengah masyarakat secara luas, maka kami pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Bahwa cara dan statement Ustadz Mufli Syafitra menanggapi pendapat Ustadz Adi Hidayat tentang musik telah memunculkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Kami menduga tanggapan yang dilemparkan Ustadz Mufli Syafitra hanya terkesan mencari sensasi untuk menaikkan rating media sosialnya. Waduh, ini kan tuduhan jatuhnya. Ini adalah tuduhan yang sangat jelas yang disampaikan oleh pemuda Muhammadiyah. Dia mengaku ya teman-teman bahwa mereka adalah aktivis Muhammadiyah. Dan kegaduhan ini terjadi bukan perkara hukum musiknya, tetapi kepada Asy-Syu'ara yang diterjemahkan pemusik itu. Di situ letaknya. Jadi yang membuat kegaduhan siapa? Bukan Ustadz Mufli Syafitra, tetapi fatwa dari Ustadz Adi Hidayat. Begitu. Coba Ustadz Adi Hidayat tidak menafsirkan surat Asy-Syu'ara itu sebagai surat pemusik. Tidak akan seperti ini. Meskipun beberapa tahun ya, yang dulu-dulu Ustadz Adi Hidayat membolehkan musik. Ya boleh. Ustadz Abdul Somad juga membolehkan musik. Nyanyi. Ustadz Abdul Somad nyanyi. Tapi tidak ada yang bikin gaduh. Yang menjadi ini gaduh karena Ustadz Adi Hidayat menyatakan kalau surat Asy-Syu'ara itu adalah surat pemusik. Itu. Coba kita lanjut dulu. Dengan melemparkan komentar-komentar yang berisi kebencian. Kedua, kami meyakini wajar kalau kita membenci sesuatu yang dianggap maksiat itu wajar. Misalkan kita benci kepada musik karena musik itu merusak hafalan Al-Quran, karena musik itu membuat kita lalai, karena musik bisa membuat kita jauh dari Al-Quran. Wajar. Orang benci kepada hal yang dianggap suatu kemaksiatan, yaitu musik, nyanyi-nyanyian yang tidak jelas, ya, dangdutan, koplo, ya, bahkan sampai ada seorang Gus yang tidak mengkoplo salawat tolol. Itu apa namanya? Kan wajar orang ingin membenci kemaksiatan, wajar. Oh, saya benci judi. Duh, nanti orang yang suka judi akan sakit hati. Saya benci riba. Oh, orang yang pelaku riba sakit hati. Orang bank akan nuntut kepada hukum. Oh, saya benci pelacuran. Oh, nanti orang-orang germo, orang yang lain. Ya Allah, jadi wajar. Dan ini pemusik, nanti para pemusik, saya benci musik, bilang nih di depan umum, saya benci musik karena musik membawa kita pada ini itu. Nanti para pemusik akan menuntut ke hukum. Aduh, lanjut dulu. Bahwa dakwah bisa dilakukan dengan cara yang lebih arif, tanpa harus saling merendahkan, mengolok. Nah, siapa yang merendahkan? Kemarin Ustadz Adi Hidayat
merendahkan juga ya teman-teman. Beliau menasihati jemaahnya untuk tidak merendahkan, tapi beliau dengan sangat niat hati membawa skripsinya untuk dinyatakan, ini loh orangnya loh, rendahan, cuman nggak ngomong. Ustadz Adiyat nggak ngomong, hanya sekelas ini loh. Jurusan kuliahnya itu engineering, bukan jurusan agama. Sok ngeritik ulama yang hafiz Quran, paham Al-Quran, bisa tahu letak dan ayatnya. Hanya nggak ngomong Ustadz Adi. Tapi dengan cara menampilkan skripsinya, itu sudah sangat jelas arahnya mau kemana. Banyak saya kecewanya kepada Ustadz Adi Hidayat ini teman-teman. Kalau dihitung-hitung banyak kecewanya. Dari yang memuji Guru Sekumpul, memuji Habib Umar, memuji orang-orang sufi, terus ya Allah, lanjut dulu sudah. Dan tuduhan-tuduhan keji yang menyakiti antar sesama kaum muslimin. Yang ketiga, menuntut Ustadz Mufli Sapitra untuk menjelaskan pendapatnya secara ilmiah kepada publik terkait musik dan hukumnya tanpa harus menyudutkan asatid yang memiliki pendapat lain. Hal ini agar umat memiliki perbandingan ilmu tentang musik tanpa harus diwarnai kebencian, saling mencaci, bahkan mengkafirkan antara satu dengan yang lain. Oke, berbicara masalah yang mengkafirkan teman-teman, di video sebelumnya saya membahas tentang orang yang mengkafirkan Ustadz Adi Hidayat seperti ini. Namanya siapa dah? Mariono kalau tidak salah, Mariono namanya. Orang tersebut aktif di media sosial juga dengan cara takfiri teman-teman. Saya tidak tahu orang itu beneran real ada atau tidak. Karena dia menggunakan foto setelah saya di-share, begini-begini. Ternyata akunnya gak jelas. Akun bodong. Tidak nampak orangnya siapa. Ya, identitasnya juga tidak jelas. Ya, semoga ada yang menyelidiki. Ya, diselidiki orangnya dan diminta klarifikasi. Takutnya orang tersebut adalah mereka yang sedang bertakiyah. Takutnya seperti itu. Khawatirnya seperti itu. Karena kalau untuk mengkafirkan ini tidak serampangan seperti itu. Ya, sudah saya jelaskan di video saya yang sebelumnya masalah bagaimana orang-orang salaf itu menganggap orang kafir. Tidak serampangan seperti itu, teman-teman. Lanjut dulu. Pernyataan Ustadz Mufli Sapitra bahwa pernah menimba ilmu di pesantren Muhammadiyah bukan berarti menunjukkan beliau kader Muhammadiyah, tapi cenderung hanya penikmat amal dakwah Muhammadiyah yang saat ini justru beliau membalas dengan menyakiti hati banyak warga Muhammadiyah. Waduh, seolah-olah Ustadz Adi Hidayat sebagai perwakilan Muhammadiyah. Ada Ustadz Mujiman. Setelah saya beralih dari Ustadz Adi Hidayat, saya mendengar ceramahnya Ustadz Mujiman. Yang saya anggap, oh ini tokoh Muhammadiyah yang masih murni. Saya menganggapnya seperti itu. Apakah Ustadz Adi Hidayat tidak murni? Kalian bisa menilai sendiri. Ketika Ustadz Adi Hidayat menyatakan seperti ini, Ustadz Mujiman malah memberikan pernyataan yang berbeda. Mana ini yang benar antara Ustadz Mujiman dan Ustadz Adi Hidayat? Kalau saya pribadi, saya lebih condong kepada Ustadz Mujiman. Bahkan Ustadz Mujiman juga menolak Asy'ariyah itu diartikan sebagai surah pemusik, teman-teman. Menolak. Lanjut. Yang kelima, pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara meminta Ustadz Mufli Sapitra segera meminta maaf kepada Ustadz Adi Hidayat dan keluarga besar Muhammadiyah, serta segera menghentikan tuduhan-tuduhan terhadap Ustadz Adi Hidayat yang dapat memunculkan reaksi negatif dan memecah belah persatuan antar anak bangsa. Yang keenam, jika dalam waktu 2 kali 24 jam sejak Rabu 8 Mei 2024 Ustadz Mufli Sapitra tidak meminta maaf, maka pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara akan membawa persoalan ini ke ranah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, boleh. Yang ketujuh, sebagai penutup, pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara akan aktif dalam mengawal setiap aktivitas dakwah semua ulama Muhammadiyah. Oh, bagus. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, fastabiqul khairat ya teman-teman. Jadi mengajak berlomba-lomba dalam kebaikan ya pada ujung-ujungnya. Tapi kebaikan itu juga harus berlandaskan kebenaran. Ya, percuma baik karena untuk mengajarkan kebaikan itu jangankan orang Islam, orang ateis ya, orang yang tidak beragama pun bisa mengajarkan kebaikan. Jadi kebaikan itu bukan hanya sekedar kita mengajak orang, yuk jadi orang baik yuk, no. Tapi tepatnya dalam kebaikan itu kita harus berlandaskan kebenaran. Percuma kita baik, tapi caranya tidak benar. Benar sesuai apa? Yaitu benar sesuai Al-Quran dan sunnahnya.
Saya tidak punya banyak pendapat terhadap fenomena ini, tetapi semoga dalam fenomena ini ada banyak orang yang bisa melihat kebenaran, ada orang yang bisa menimbang. Terlebih juga Ustadz Mufli Syafitra membantah kitab-kitab yang dibawakan oleh Ustadz Adi Hidayat, yang dimana itu kita bermasalah. Semoga kita bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, tetap dilindungi jalan kita, diarahkan ke jalan yang benar, serta dijauhkan dari sifat-sifat kebatilan. Saya Ripras, apabila di video ini ada yang salah, keliru, menyinggung, saya mohon maaf. Tetapi apabila ada yang benar itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.